Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. We will to present about the learning model. Before the presentation, we will introduce the group member the first. Group of 10 consisting of 2 people. The first, I am Destiana Arbita and my friend Regina Korinandra. The material to be presented. The first, learning model in matter human population dynamic. The second, application learning model in matter human population dynamics. The third, learning model in matter molecules in life. The fourth, application learning model in matter molecules in lives. The first material about the cooperative group investigation. What is the group investigation? Jadi, group investigation atau investigasi kelompok pertama kali dikembangkan oleh Herbert Telen, kemudian dikembangkan oleh Saran et al. Dari Tel Aviv University. Munculnya pembelajaran group investigation ini terinspirasi dari model-model yang diterapkan di masyarakat, terutama terkait cara masyarakat memproses mekanisme sosial melalui serangkaian kesepakatan sosial. Melalui kesepakatan ini, siswa mempelajari pengetahuan akademis dan melibatkan diri dalam pemecahan masalah. Pengembangan pembelajaran kooperatif group investigation atau investigasi kelompok didasarkan pada 3 komponen utama, yaitu penelitian atau inquiry, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika belajar kelompok atau the dynamic of the learning group. Komponen inquiry adalah proses yang mendorong peserta didik memecahkan suatu masalah dengan menggunakan prosedur dan persyaratan yang tertentu. Nah, masalah yang diteliti itu dapat berasal peserta didik itu sendiri ataupun dari guru. Selanjutnya, ada komponen pengetahuan. Komponen pengetahuan ini adalah pengalaman yang diperoleh peserta didik melalui baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, ada komponen dinamika belajar dalam kelompok. Nah, pada komponen ini menunjukkan pada suasana yang menggambarkan sekelompok individu yang saling berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat atau dikaji bersama. Dalam interaksi ini terdapat proses saling berargumentasi. Selanjutnya, guru yang menggunakan group investigation atau investigasi kelompok kooperatif ini memiliki 3 tujuan yang saling berkaitan. Yang pertama, investigasi kelompok membantu siswa untuk menyelidiki suatu topik secara sistematis dan analitis. Ini menghasilkan pengembangan keterampilan penemuan dan membantu mencapai tujuan. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang topik yang diberikan. Yang ketiga, dalam investigasi kelompok, siswa belajar bagaimana bekerja secara kooperatif dalam memecahkan masalah. Belajar bekerja sama merupakan kecakapan hidup yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru dalam menerapkan model investigasi kelompok ini mencapai 3 hal, yaitu belajar dengan penemuan, belajar isi, dan belajar untuk bekerja secara kooperatif. Selanjutnya, implementasi dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran investigation group kooperatif. Sebagai contoh, dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa secara berkelompok diarahkan untuk menyelidiki 3 faktor sesuai dengan kondisi terkini di Indonesia. Nah, dalam hal ini yang dapat dibahas adalah dampak jika meningkat. Dalam hal ini yang dapat dibahas adalah dampak jika peningkatan populasi pada masalah lingkungan seperti mempengaruhi kualitas air di suatu daerah. Hal ini berpengaruh pada ketinggian, kebersihan air, perubahan pH air, perubahan warna air, dan mempengaruhi keberadaan makhluk hidup setempat. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran group investigation pada mata pelajaran dinamika populasi manusia terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama, topics and dividing learners into groups.
Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan menanyakan kepada siswa tentang makna dinamika populasi manusia. Guru mengarahkan siswa untuk menjelaskan definisi dinamika populasi manusia kepada masing-masing kelompok. Jawaban yang ditanyakan harus faktual dan masuk akal sesuai dengan kondisi saat ini. Lalu, guru mengarahkan siswa untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi manusia, seperti angka kelahiran, tingkat kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Lalu, siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Kemudian, kelompok tersebut memilih salah satu topik yang akan diselidiki. Sebagai contoh, kelompok 1 dan 2 mengambil topik faktor kelahiran, dan pada kelompok 3 dan 4, faktor kematian, dan kelompok 5 dan 6, perpindahan penduduk atau migrasi. Tahap kedua, plan task. Pada tahap ini, kelompok menyusun rumusan masalah dan tujuan sesuai dengan topik. Selanjutnya, guru membimbing kelompok untuk membuat rencana masalah yang akan diteliti dan tinjauan literatur yang sesuai untuk topik, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi manusia. Tahap yang ketiga, make an inquiry. Setiap kelompok, materi, dan hasil diskusi kelompok yang ada diperlukan untuk observasi atau investigasi. Setiap kelompok melakukan investigasi atau observasi yang direncanakan. Setiap kelompok mengumpulkan, menganalisis, dan mempelajari literatur, lalu membuat kesimpulan. Sekian materi dari saya. The next material will be presented by Regina Korinandra. Model pembelajaran selanjutnya yaitu Discovery Learning. Pembelajaran dengan Discovery Learning merupakan salah satu pembelajaran yang direkomendasikan kurikulum 2013 untuk digunakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Discovery Learning telah dikenal sejak lama karena memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran lain dan melebihkannya untuk pembelajaran peserta didik. Discovery Learning sendiri merupakan salah satu pembelajaran berbasis inquiry. Pada proses pembelajarannya, Discovery Learning terbagi atas 4 tahap. Yang pertama yaitu observe atau tahap observasi, yang kedua reflect, yang ketiga abstrak, dan yang terakhir yaitu eksperimen. Nah, dalam pembelajaran Discovery Learning ini, guru berperan sebagai pembimbing dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran dengan Discovery Learning. Di sini terdapat 4 langkah yang harus ditempuh dalam model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu tahap stimulasi dan identifikasi masalah. Yang kedua yaitu tahap pengumpul data. Yang ketiga yaitu tahap pengelolaan data dan pembuktian. Dan yang terakhir yaitu tahap menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, pada tahap awal yaitu tahap stimulasi dan identifikasi masalah, guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok akan diberikan topik yang akan dibahas. Pada tahap pengumpulan data, guru menginstruksikan kepada siswanya untuk mengumpulkan hasil diskusi yang telah diidentifikasi pada tahap 1. Model pembelajaran selanjutnya yaitu creative problem solving. Nah, metode pembelajaran ini didasarkan pada penyelesaian masalah. Dalam hal ini, peserta didik diajak menemukan dan menyelesaikan masalah. Penemuan dan penyelesaian masalah ini dilandasi oleh teori belajar kognitif seperti yang dikemukakan oleh David Ausubel. Nah, dalam pembelajaran, aktivitas pemecah masalah, kemampuan berpikir kreatif sangat berperan dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi berbagai metode, dan mengeksplorasi alternatif solusi. Selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran creative problem solving. Di sini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu memahami tantangan atau understanding the challenge. Yang kedua yaitu menghasilkan gagasan atau generating ideas. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan tindakan atau preparing for the action.
Selanjutnya yaitu komponen dalam model pembelajaran creative problem solving. Yang pertama yaitu understanding the challenge atau memahami tantangan. Selanjutnya yaitu preparing for the action atau mempersiapkan tindakan. Dan yang terakhir yaitu generating ideas atau menghasilkan gagasan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran tipe Jigsaw pada materi molekul dan atom. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus memberikan pengajaran materi tersebut kepada kelompoknya, sehingga baik kemampuan secara kognitif pribadinya atau kemampuan sosialnya sangat diperlukan. Model pembelajaran Jigsaw ini dilandasi oleh teori humanistik. Model pembelajaran selanjutnya yaitu contextual teaching learning atau CTL. Menurut Sanjaya, pada tahun 2006 menyatakan bahwa belajar dalam CTL bukan hanya sekedar duduk, mendengarkan, dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Lebih jauh, ia mengupas tentang contextual teaching learning ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi yang nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah atau sintaks pada model pembelajaran CTL. Nah, di sini terdapat 6 langkah penerapan CTL dalam kelas. Seperti yang pertama yaitu kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Yang kedua yaitu laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga yaitu kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat yaitu guru harus menciptakan masyarakat belajar, yaitu belajar dalam kelompok. Yang kelima yaitu guru harusnya bisa menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam yaitu lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang terakhir yaitu lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Baiklah, segitu materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.